Apalah pokoknya kita Ya. tetap siapapun kita jadi nggak usah banyak bahas Lakers Houston. Iya. Siapapun yang maju ya kemungkinan besar Lakers karena emang Houston pincang. Ya. Lakers sudah mulai kembali pulih walaupun kalah 2 pertandingan beruntun. Ya. Again ya Houston harus sweep secara logika. Ya. It's not gonna happen. Lakers hanya tinggal menang sekali lagi. Yo ini Jumat akhirnya Paul ada jadwal nih gitu. Tapi kalau minggu depan kayaknya gua Senin tuh ada ini Paul F1 dulu Paul. Jadi kita rekamannya hari kita enggak berarti bener Senin gua syuting hari Minggu, tayang Senin. Oh ya kita bisa Senin deh bisa. Minggu depan kan lu IBL kan minggunya kan? Iya. Oh enggak, F1 Miami ya. Iya subuh guys bener. Berarti kita Selasa tag-nya Paul. Berarti hari Rabu. Gitu, karena kan biasanya gue harusnya kalau nggak ada IBL kita bisa hari Minggu. Ya boleh. kalau gitu kita langsungin ke Rabu aja jadi 1 episode. Jangan Pul, tetap 2 Pul, nanti mereka soalnya udah ya mumpung playoffnya lagi. Kalau ada bahasan. Ya, kalau emang antara ada. itu emang udah game ada seri yang selesai ada yang masih nanggung ya digabungin jadi 1 aja. Ya selama PG masuk game 7 masih ada pembahasan. Nggak tapi ya gitu ya maksudnya ini buat yang netizen juga pasti lagi long weekend kan. Nih sedikit ya. Tadi kan gue naik kereta sama anak gue kan naik LRT gitu. Terus habis itu pas gue naik Gojek abangnya bilang, wah bang ini hari ini lagi hujan dan chaos banget. Oh kenapa bang? Ya karena ini long weekend. Terus gue ngomong ke bang Gojeknya, bang nih gue kasih tahu aja bang ya, gue seumur-umur sekarang udah nggak pernah merhatiin tanggal merah. Karena hari-hari udah gini aja hidupnya. Iya. Ya gue nggak tahu Paul ada long weekend hari ini Paul. Karena anak gue belum sekolah. Bener. Anak gue udah sekolah, gue udah tahu harus hafal semua sih tanggal merah setiap bulan. Tanggal merah yang pas ini tayang apa ya? Apa? Hari buruh ya? Hari buruh. Labor Day, iya. Labor Day. Hidup buruh. Ya. Kayak kalau nggak salah ya. Pokoknya gue mungkin nggak hafal apa definisi holiday-nya, tapi gue tahu itu tanggal merah. Iya. Karena anak gue yang kedua itu jadi ini sedikit off topic dulu. Ya, dikit. Itu pelajarannya tuh ada involvement dari orang tua. Dalam arti gini, anaknya gue yang satu lagi ke sekolah inilah yang sekolah Islam yang udah ini banget lah pelajarannya. Pokoknya intinya gue cuma tinggal antar jemput gue anterin pulangnya pakai antar jemput. PR segala udah pokoknya semuanya udah disetting dari sekolah deh. Lo tinggal terima jadi aja anak. Yang penting anak lo rajin, lo ingetin ada PR nggak gitu-gitu. Yang kedua sekolahnya tuh yang lebih inklusif gitu, yang ada yang agak sedikit hands on dari orang tuanya. Gue nggak sadar dong 3 semester pertama kok dan sistemnya nggak pakai kayak angka kayak A, B, C atau 90, 80, 70. Enggak, mereka pakai warna. Hijau tuh kayak udah progres sesuai sama seharusnya di umur age groupnya. Kalau kuning atau orange tuh harus jaga-jaga, merah itu harus diimprove. Terus gue selalu lihat 3 kali gue terima rapor kan anak gue telat mulai sekolahnya, gue mulai sekolah TKB nih gue lihat setiap gue terima rapor ada sebagian hijau semua, terus ada sebagian yang tiba-tiba merah gitu. Kayak gue mulai perhatiin apa nih ya 3 kali bener. Tahu nggak? Yang bagian yang dia kerjain semua hijau, yang bagian merah itu bagian yang gue nggak kerjain ternyata. Berarti lo yang salah. Gue mulai perhatiin ini semua pakai online gitu, ini jadi ada online-nya tiap hari gue harus lihat. Selain pelajaran yang kita siapkan bahan-bahan kadang-kadang buat di sekolah, pulang pun ada bagian-bagian yang gue harus sama dia, gue harus baca bareng dia, kita harus nonton sebuah kayak tontonan bareng, terus gue harus tanya jawab sama dia ngerti nggak, ada quiz gitu-gitu. Selama ini gue nggak kerjain, jadi kok dia anak gue kok kayak setengah-setengah gini ya, sebagian oke, sebagian nggak oke banget, yang nggak oke banget bapaknya ternyata. Jadi lu penyebab nilai merah. Jadi sekarang tahun ini, lo harus lihat tahun ini, meningkat sih. Karena gue mulai rajin, gue mulai sadari gimana cara pakai platformnya. Karena segalanya online mal. Udah bukan kayak zaman dulu kita pakai ini semua online. Jadi gue tinggal klik, untuk hari ini minggu ke segini, hari 1 sampai hari 5. Nah kalau minggu ini gue tahu holiday karena hanya ada 1 hari sampai hari keempat. Oh Jumat tuh holiday gitu. Makanya gue selalu tahu lah dari minggu ke minggu karena gue udah sekarang udah mulai in tune dengan apa yang anak gue harus pelajarin. Gue udah siapin, tadi udah baca bareng. Oh ya kita harus ini nih ada quiz bareng. Bahkan ada kayak yang gue harus gunting-gunting bareng dia dan bikin-bikin gambar. Ya gitulah, jadi balik lagi kalau ngomong holiday, hafal gue mas. Kalau lu hafal ya. Tanggal persis kapan dia selesai sekolah juga gue udah tahu sekarang. Karena gue udah lebih
lebih kontribusi. Lagi ada kontribusi plus lu udah aware juga kalau lu menyebabkan nilai merah anak lu ini Pol. Asli rugi gue yang bayar juga, gue bikin angka dia merah juga. Iya, kok sekolah anak lu kali yang online Pol. Kalau sekolah yang lain mah kayaknya masih kerja yang Emang sekolah ini unik banget. Sekolah yang gue sengaja milih buat anak gue. Yang kedua gue nggak samain sekolahnya. yang cowok ya. Jadi gue pagi tuh gue nganterin, gue naik motor gue nganterin yang satu dulu, terus gue pulang, terus gue siapin yang satu lagi, gue anterin lagi. Jadi banyak orang sih yang suka, bang, lo tadi ada di Kemang ya naik motor, iya. Itu gue selalu. Karena lu kan dia kalau Pol seputaran Kemang guys pasti. Kalau di Kemang Campville seputaran pasti ketemu lu naik motor orange. Ada bapak-bapak bawa anak. Yang jujur informasi aja habis jatuh. Jatuhnya lucu, tapi udah baik. Udah aman. Udah aman. Nah, tapi kalau ngomongin soal pelajaran, bukan cuma anak lu yang harusnya dapat pelajaran, Pol. Paulo Banchero juga dapat pelajaran. Kalau 45 poin tidak cukup untuk membantu Orlando Magic menang dari Detroit Pistons. Karena Kate Cunningham idola saya juga 45 poin itu dia. Jadi gini, kita mau mulai dari situ. Dari Orlando Magic dulu sama Detroit Pistons. Karena gacor loh, Paulo Banchero kan sempat diomongin hilang. Gua harus akui bahwa ini adalah first round yang paling gue perhatikan hampir semua serinya. Yang even sampai yang Spurs sama Portland pun gue perhatiin. Kenapa? Ya karena again gue suka balik lagi ke kalimat yang gue sering sebut tahun ini. I hate that I love the Spurs gitu. Gue benci diri sendiri karena gue suka Spurs. Karena dari untuk selama 20 tahun dengan eranya Tim Duncan dan kawan-kawan, gue sangat tidak suka Spurs, Greg Popovich dan lain-lain. Dinasti, bisa disebut dinasti 5 kejuaraan dalam era itu. Alasannya apa, Paul? Emang gue gak suka aja permainannya. Sorry, terlalu lurus gitu. Gue tahu banyak fansnya Spurs. Sorry ini selera pribadi. Gue emang gak suka aja. Buat gue kayak emang textbook banget, keren banget, bagus banget, tapi boring buat gue. Kayak di era itu gue gak suka aja. Namanya aja Big Fundamental kan, nickname-nya emang fundamental banget. Dan gue gak suka Greg Popovich sebagai pelatih, tapi gue apresiasi dia setelah dia pensiun. Jadi gini, ini sedikit out of topic juga. Gue denger ada yang bilang, Ime Udoka, lu jangan bandingin deh sama Greg Popovich. Walaupun ada banyak yang turun dari branch tree, coaching tree-nya Greg Popovich. Lu lihat contohnya, dan ini mungkin bukan contoh yang terbaik, karena contoh yang diambil adalah saat setelah Lakers bantai Rockets game 3 kalau gak salah, JJ Redick tetap accountable, bilang ada banyak kesalahan tetap yang gue lakuin walaupun kita leading sekarang, ada hal-hal yang gue mesti tetap harus perbaiki. Di mana Ime Udoka, pasti lo udah lihat klipnya juga, menyalahkan pemain-pemainnya. Nggak tahu mereka karena terlalu muda atau nggak demam panggung atau gini-gini. Gue nggak tahu lah, pokoknya ada sesuatu gitu. Dan dia name beberapa pemain juga. Nah ada yang bilang juga, jangan bandingkan sama Greg Popovich. Soalnya Greg Popovich pada zamannya, dan gue pun merasakan itu saat itu ya. Karena gue tidak mendalami banget zaman itu, kita nggak, internetnya juga nggak di mana-mana untuk kita ngelihat segala macam info. Gue merasa Greg Popovich tuh tipe pelatih yang galak yang Tim Duncan aja ceritanya adalah dibentakin di depan orang-orang gitu. Tapi bedanya dia tidak akan pernah blaming pemain tanpa terima kesalahan diri sendiri. Bahkan dia kalau marah marahnya sama reporter kadang-kadang, ya kan, lu bego banget nanya pertanyaan kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau gue inget-inget lagi, dia marahin pemainnya mungkin, tapi dia tidak pernah memberikan alasan ke media bahwa pemain gue yang bikin kita kalah, bukan gue. Gitu loh. Jadi di mana setelah klip-klip udah muncul atau cerita dari anekdot dari orang-orang bahwa Greg Popovich ini seseorang yang ternyata sangat sayang sama pemain. Dan bukan hanya pemain dia sendiri, tapi lawannya pun diberikan apresiasi. Dan ada kompilasi sebuah yang gue lihat Greg Popovich misalnya pertandingan terakhirnya dia lawan Kobe misalnya, dia memberikan apresiasi kepada itu, dia berikan waktu untuk crowdnya beri tepuk tangan, atau dia ke mic kan suruh tepuk tangan semuanya, kayak hal-hal kayak gitu yang dia pernah ngelakuin. Emang gue akuin sih, gue itu sedikit kayak mengejutkan buat gue. Jadi balik lagi, kayak kenapa kalimat itu gue sering sebut, I hate that I love the Spurs, karena
kok gue tiba-tiba tahun ini especially ya, karena ada Stefan Castle sama Dylan Harper dan lain-lain juga, bukan hanya Wemby. Tahun lalu mereka gue mulai ngelirik. Tahun ini kenapa setiap kali kalau gue buka League Pass, Spurs adalah salah satu pilihan utama yang gue Karena akan lu contreng kali, followingnya kan boleh milih tuh. Tidak. Lu bintangin enggak? Bintangin akan cuman bikin itu muncul di atas, tapi kan kita sebagai peminat basket kita pasti ngeliat dong gamenya apa aja kita mau nonton. Dan game-game ada beberapa yang berjalan nih pasti kan. Salah satu kalau dulu gue pasti jelas kalau Lakers Toronto yang udah dibintangin, udah Lakers Toronto doang 2 itu. Dulu Dallas, tapi setelah Luka pindah udah gue hilangin contrengnya, nggak terlalu perlu lah. Maksudnya gue bisa perhatiin kalau ada. Tapi yang gue selalu akan melirik adalah Denver, Minnesota sama Spurs. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba ya pengen aja gitu. Charlotte juga tahun ini gue mulai mendekati akhir musim. Dan bayangin Paul, tim yang lu sebut tadi semua tuh Paul, tim-tim yang lu gak pernah kepikiran seumur hidup bakal nonton mereka gitu. Kayak Denver Nuggets gitu. Terus abis itu Minnesota Timberwolves. Zaman Kevin Garnett deh, zaman Carmelo Anthony. Kevin Love deh gitu. Kan kita gak pernah satu pun masuk ke radar, kalau gak tahu lu ya, kalau gue sih gak pernah masuk ke radar gue gitu. Gak pernah kepikiran Denver Nuggets gitu. Di Kembe. Iya di Kembe Mutombo atau enggak siapa Marcus Camby gitu. Gak pernah kepikiran. Ya Carmelo Sprewell. Carmelo. Sprewell. Ya lateral Sprewell di situ kan. Sih kayaknya. Ya, ini Iverson. Siapa? Sam Cassell. Chauncey. Sam Cassell tuh aktor ya? Siapa sih? Sam Cassell. Sam Cassell aktor ya, lupa gue salah ya. Tapi kan gak pernah masuk radar kita. Nah tiba-tiba lu yang lu sebut tadi Denver Nuggets, terus Minnesota Timberwolves, Charlotte lu sebut tadi kan? Charlotte, Baf. Iya, apalagi gue Spurs, boro-boro gue. Nah makanya gue perhatiin bahwa ternyata, balik lagi ke kita ngomongin playoff nih ya. Biasanya di ronde pertama, jujur, gue perhatikan tim-tim yang gue anggap serinya bakal seru. Misalnya dari awal kita bilang Denver Minnesota nih pasti, seru nih. Philly Boston nih pasti seru. Yang lain, pasti ada beberapa juga yang sweep. Benar, tapi yang sweep yang kita expect sweep kan persis. Oke sih kita bilang bakal sweep. Jujur gue nonton setengah game 3 doang deh. Yang agak seru di tengahnya, tapi ya itu doang. Itu pun juga karena nungguin game lain mulai. Jujur karena kenapa oke sih juga bakal lanjut dengan mudah. Rata-rata kita nggak nonton yang kita tahu akan sweep. Spurs itu seru banget berantemnya. Afdia ada gigi copot segala, ada banyak dramanya lah di seri itu. Kepala Wemby itu sempat jatuh. gak main, itu pun gue jadi nonton. Dan sisa seri ini semua 3-2. Selain itu 2 yang gue bahas tadi, 6 seri lain 3-2 mal. Iya benar, termasuk Gila Lakersnya kan. Itu jadi amazing. Nah jangan salah, tidak semua 3-2 itu sama. Dan gue tahu kalian pasti ngerti maksud gue. Ada yang contoh yang terbaik adalah mungkin, contoh yang paling konvensional, yang paling standar adalah Raptors Cavaliers. Kenapa? Karena tim kandang menang semua gamenya. Dan seri didesain seperti ini supaya home team punya advantage, di mana kalau serinya jalan seperti seharusnya, yaitu home team menang 2 game, home team terus pindah kandang, home teamnya menang 2 game lagi jadi seri, terus pindah 1-1. Dimana kalau ini di-push sampai ke game terakhir, game eliminasi win or go home, ya berarti keunggulannya di tim dengan rekor yang lebih baik atau tim yang dengan home court advantage. Jadi seri yang paling konvensional adalah Toronto Cleveland. 2 menang duluan. Dan yang paling lucu adalah fans yang sering gue DM juga kadang-kadang kita berbincang atau ketemu ngobrol tentang basket. Sering sekali kita tuh kebawa in the moment. Itu lucu banget buat gue karena kayak gimana nih Raptors ke sweep nih bang. 2-0. Emang Cleveland harusnya unggul 2-0 seharusnya. Seandainya Cleveland menang game 3, nah itu beda cerita. Gue bisa masuk possibility besar ini bisa ke sweep nih. Bahkan belum pernah ada tim yang bisa comeback juga. Jadi comeback itu nggak mungkin, dan menghindari sweep pun tipis. Mungkin bisa menang 1 di kandang, tapi next game lo harus pulang kan. Nah ini yang kenapa bikin 2-2, 1-1 ini menarik. Ini kenapa IBL akan merubah playoff format mereka musim ini. Nanti kita bahas. Jadi yang Toronto ini yang paling normal ya menurut gue, yang konvensional. Sekarang udah kalah tadi, dan kalahnya juga
gue nonton mal. Harusnya itu bisa dimenangkan. Ya tapi ya udah Cleveland step up gitu ujung-ujungnya. Yeah. Oke, nggak apa-apa, lu menang di kandang. Balik lagi ke Toronto nih kita. Harusnya sih kita bisa menang satu kandang di kandang lagi. Ini masuk ke Game 7 dan ini yang kita sebagai fans basket harapkan. Walaupun kadang-kadang kita terlalu cepat untuk terlalu dini, Bung, lu udah sebut-sebut sweep aja. Oke, nggak apa-apa, tapi kita semua nungguin Game 7. Nah, selain itu racikan untuk 3-2 ini ada berbagai macam. Salah satunya yang paling ekstrim sebaliknya adalah yang mungkin gak ekstrim banget tapi yang Lakers Houston. Ya oke, selisihnya emang peringkatnya 4-5 ya. Yeah. Tapi itu 2 menang di kandang, pindah ke Houston, harusnya Houston menang, Houston kalah game pertama. Wah, nah ini yang gue bilang tadi. Banyak banget karena banyak yang tahu gue dukung Raptors dan Lakers. Lakers pun banyak yang bilang, wah sweep nih bang, sweep langsung nih. Tunggu dulu. Again, kenapa? Karena kita harus ingat ya, ini tim yang tetap tanpa 2 pemain inti at the time, belum ada Austin Reeves kembali. Dan juga kita harus ingat Kevin Durant ini agak sedikit aneh. Tiba-tiba outnya lama. 2 pertandingan. Gue expect-nya dan sepertinya tidak akan kembali untuk game ke-6 juga. Jadi ini sesuatu yang kita awalnya tidak sangka. Yang kedua, gue juga mikir bahwa ada teori. Waduh, ada teori. Ini teori yang bakal bikin orang marah, yang lo sering sebut hot take. Lakers mau perpanjang seri ini, Mal. Iya, supaya Luka Doncic itu apa? Benar, kalau di NBA, kalau tim yang satu serinya udah selesai dan udah menunggu, langsung kalau lo yang udah selesai juga itu seri jalan dulu, nggak nungguin yang lain selesai juga. Ya kayak langsung ketemu OKC kan. Ya udah temunya OKC udah nungguin. Udah standby. Dan dari awal pun gue yakin Lakers tahu OKC bakal cepet nih selesai serinya. Kita nggak usah buru-buru. Iya. Nah, soalnya memang rada ada jokesnya juga di Lakers yang akun-akun fanbase Lakers di luar sama di Indonesia juga. Yang itu yang si siapa AI-nya itu grafiknya itu yang Luka Doncic sama si Austin Reeves pakai yang Son Goku itu tuh yang pemulihan itu tuh. Yang yang kan kalau Son Goku kan harus masuk ke kapsul buat dia mulihin 100% tenaganya kan, Goku kan. Nah, si Luka Doncic kita sama Austin Reeves pakai itu. Jadi kayak gitu. Nah, makanya tiba-tiba nih ada konspirasi soal mau serinya panjang, ya masuk akal lah. Dan gue udah ngomong sama lo ini off air setelah kita rekaman yang podcast minggu lalu ya. Gue udah bilang jangan-jangan Lakers mau berpanjang seri ini biar Luka kembali. Tapi ternyata itu tidak valid, kurang valid karena gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi kan udah ada berita bahwa kayaknya ronde kedua pun kalau lolos Luka nggak main. Dan tebakan gue adalah Austin Reeves lebih lama, ternyata dia udah bisa kembali. Jadi ternyata itu nggak valid. Oke, itu 3-2 yang lain ya. 3-2 di mana sekarang seandainya Rockets mau advance, mereka harus sweep Lakers. Dalam arti gini, lupakan 3 yang lu udah kalah, lu harus menang 4 beruntun. Bagi gue itu tetap sweep. Iya, maksud gue tetap dalam arti lo harus menang 4 beruntun lawan tim yang sama. Ya oke, itu bukan sweep, itu masih tetap game 7 victory di dalam serinya. Tapi dalam definisi sweep di mana lo harus menang 4 kali beruntun lawan tim yang sama, ya basically lo udah kalau tinggalan 0-3 lo harus sweep. Jadi apakah Rockets bisa nge-sweep Lakers? Nah itu jadi dalamnya beda-beda lagi dengan ini kenapa gue suka tentang playoff tahun ini. Semua 3-2 tapi semua 3-2-nya beda caranya. Beda caranya ya. Ada Detroit yang tim nomor 1 udah kehilangan home court advantage di dua game pertama. Udah dicolong sama Orlando. Di mana tiba-tiba Orlando mempertahankan kandang mereka sendiri. Wah, kok bisa 1-3 nih tiba-tiba ini tim nomor 1 di East. Apa yang gue ngomong selama ini salah? Kan gue selama ini bilang mereka kayaknya the real deal sih. Gue lebih percaya mereka number 1 seed daripada Cleveland Cavaliers tahun lalu. Tapi tiba-tiba mereka ketinggalan 1-3 lawan tim yang seeding nomor 8 harus melalui play-in. Tapi yang lu bilang tadi, tiba-tiba 45 poin. Itu gila sih, bisa comeback. Dan berarti game 5 kan udah ini game 6 sekarang kan berarti. Game 6 mereka harus mencuri home court advantage kembali, kalau enggak tereliminasi. Jadi pilihannya udah bukan kayak di tengah lagi. Lo either lo pulang,
atau lo dapat home court advantage kembali lagi karena lo akan ke game 7 dan di kandang lo. Jadi dinamikanya beda lagi di seri yang ini. Jadi semua seri memiliki dinamika yang beda dan semuanya seru karena kita bisa dapat experience dari semuanya di dalam possibility 7 game series. Yang kita tidak mengalami adalah tim yang bertandang yang menang 2 game pertama. Itu doang yang kita nggak dapet. Oh iya, yang kebalik ya. Yang kebalikan Houston lah, ibaratnya kalau Houston datang dan menang 2 duluan terus menang ketiga di kandang mereka sendiri. Tapi yang kita nggak dapet itu, dan itu yang paling. Tahun lalu ada tuh Paul, masih ada tuh Paul. Yang Indiana Pacers apa? Yang ambil 2-0 di kandang ini terus dibalikin 2-0 lagi di kandang dia sendiri. Indiana kalah dulu kan 0-2. Enggak, Indiana menang dulu 0-2. Oh iya, Tyrese Haliburton yang tim buzzer beater yang game 1 kan Tyrese Haliburton buzzer beater. Yang kedua juga kan lawan Knicks apa itu kalau nggak salah. Iya 0-2 di New York. Terus habis itu ternyata Knicks dua-duanya menang di Indiana Pacers kan yang kita bilang Indiana kebanyakan kalah di home-nya nih, kebalik nih. Iya. Cuma itu dong tahun lalu tuh ada yang begitu kejadian. Dan ada juga yang dinamika yang kita belum lihat kayak Denver Minnesota yang comeback tahun lalu bukan sih yang yang comeback gitu. Ya tapi again ini baru ronde pertama. Nanti ada ronde kedua, ada 4 match up yang ada kemungkinan beda-beda lagi dinamikanya. Jadi untuk fansnya NBA tahun ini tadi kemarin ini ada yang DM ke gue yang bilang dia cukup baru nih nonton NBA. Dan kadang-kadang kita lupa juga ya, nggak semua orang, ada sebagian besar yang udah nonton dari 20 tahun yang lalu, ada yang udah 30. Tapi ada juga yang baru gitu dan mereka kayak nanya-nanya tentang format yang gue kadang-kadang udah merasa ya ini kan harusnya di luar kepala. Tapi kebayang nggak lo kalau experience ini untuk baru beberapa musim pertama kali nih? Iya. Lo bisa dapet first round kayak gini. Ini pecah banget sih menurut gue. Ada yang chat juga kok yang di kolom komentar YouTube kalau nggak salah. Gila gue udah berapa episode nih ngikutin podcast basket. Dari yang nggak ngerti apa-apa sampai gue nambah knowledge banget nih. Dia bilang sekarang gue bisa bercandaan sama teman-teman eskul basket. Ya itu kan dia bukan anak eskul basket dia. Terus dia bisa komen gini, dia bilang gue sekarang udah bisa bercanda nih bang gara-gara nonton podcast basket ke anak-anak eskul basket. Paul George gitu. Udah bisa bercanda gitu katanya. Saking dia ngikutin dari awal gitu. Jadi maksudnya gue juga kita nggak bisa underestimate orang kalau sekarang orang banyak yang netizen juga nggak tahu backcourt violation apa gitu-gitu, belum ada yang banyak yang nggak tahu. Itu juga, kayak yang Jamal Shead Toronto Raptors melakukan steal karena dia menyadari bahwa Donovan Mitchell udah hampir melanggar 8 detik nih. Bahkan mungkin yang udah biasa nonton basket pun, gue pun sampai dia melakukan steal itu, gue nggak sadar apa yang dia sedang melakukan. Sampai itu terjadi, komentatornya pun agak ragu kayak, apakah itu tadi 8 second ya? Terus bener, wasitnya datang ngobrol-ngobrol, iya 8 second violation, turnover. Itu karena dia kayaknya di kepalanya udah ngitung, terus ada Scottie Barnes yang jaga Donovan Mitchell, terus pas dia crossover datang Jamal Shead dari sini terus stealnya nggak diambil, cuman di tepis aja, ditepok ke belakang, tapi menghabiskan cukup waktu untuk dia harus ngejar itu sampai 8 second kan, jadinya kayak kalau setelah itu gue lihat banyak di IG juga bilang, lo tahu nggak sih itu seberapa brilliant defensive play, dia nggak perlu nge-steal juga, yang penting dia maksakan turnover aja, dipaksakan biar dia nggak bisa 1 detik, dia ada 1 detik lagi nih, 1,5 detik untuk ngelewatin setengah, lo tepok aja bolanya sedikit lebih jauh biar dia nggak bisa nyebrang. Dan udah the game, that's the ball game, selesai kan habis itu kayak The Raptors dapat possession setelah itu. Jadi ada hal-hal yang kita bisa belajar juga, walaupun kita udah kayak wah kita udah tahu segalanya tentang basket. Enggak sih, banyak yang kita bisa belajar juga dari kepintaran apa yang kita melihat orang-orang ini main dengan IQ mereka ya. Gila sih, mereka smart. Hal-hal yang kita bahas minggu lalu. Dan Harden nih Paul kayaknya dengerin podcast kita Paul kayaknya ngamuk, Paul ya. Ngamuk ya. Jadi Harden nih kan kita udah bilang Harden nih kan udah tahu senjatanya dia apa kan. Kenapa dia nggak mau ngulangin senjata orang udah pasti works kan senjatanya dia tuh kalau dia floater lah atau dia euro step atau dia punya step back yang sulit dihentikan gitu, berapa kali ankle breaker orang. Itu kan jelas udah works. Tapi kan kita bahas di episode sebelumnya kok Harden nih kadang-kadang tidak menggunakan senjatanya dia. Pasif, kadang-kadang pasif. Iya, bingung. Nah, di pertandingan yang game 5 ini dia menggunakan semua kemampuan yang dia punya Paul, dari asisnya dia, dan untungnya Evan Mobley-nya lagi gacor juga ya. Evan Mobley gila. Memang gue tuh termasuk suka sama Evan Mobley, apalagi ketika gue lihat dia lagi ikut pertandingan-pertandingan yang di luar NBA, yang dia latihannya lah, dia lagi ngerim di mana gitu-gitu tuh emang gacor lah gitu, maksudnya dia dribblenya bagus. Nah ini Evan Mobley di series ini juga cukup oke lah di game 5 itu. Gue bingung sama orang yang bilang ngapain sih Evan Mobley nembak 3 point.
Karena dia bisa. Iya. Nah, yang gue paling bingung adalah Andre Drummond gue. Andre Drummond bisa 3 point terus, Paul. Maksudnya lu pernah kebayang nggak Dari kapan? Iya, maksudnya dari kapan dia? Maksudnya kan dia monster rebound kan. Ini doang, iya. Ada yang satu pertandingan Andre Drummond tuh 24 rebound apa 30 rebound gitu. Tapi 0 poin apa cuma berapa poin tapi reboundnya banyak banget kan. Iya. Nah, terus tiba-tiba di Sixers dipasing sama PG, terus dia tembak dari 0 derajat, terus dari sisi 0 derajat gitu. Masuk dalam hati gue, dan itu bukan sekali 2 kali loh. Bukan baru ini, kayak di akhir musim reguler juga iya. kan ada beberapa. Walaupun formnya bagus ya kan formnya. Iya. Tapi masuk Paul ya, maksudnya ya itu salah satu kejutan juga buat gue. Dia bisa backup Embiid segitunya gitu. Oke, jadi kita satu-satu nih. Oke. Tadi apa? Kita awal dengan Detroit sama Orlando. Udah selesai berarti sekarang kan? Udah 3-2. Berarti Detroit sama Orlando dulu. Berarti sekarang yang terakhir menang adalah Detroit. Detroit menghadapi eliminasi. Ini situasi yang menarik, mereka menghadapi eliminasi 1-3 menang. Yes. Tapi sekarang harus pindah ke Orlando untuk game ke-6. Menurut lo mereka bisa extend ke game 7 dan menang, atau mereka justru ada upset? Upset pertama di ronde pertama adalah Detroit kalah sama Orlando. Kalau gue masih bisa lolos dia mereka. Masih bisa lolos. Ini Gua kan juga. dia kan masih berarti 2 kali beruntun menang ya. Sekarang kan Sekarang dari 1 kali ya? Enggak harus 2 kali beruntun. Sekarang next game mereka kalah pun mereka sekarang harus menang. Iya, harus menang. Kan dia dari 3-1. Harus menang 3 beruntun. Terus kan sekarang udah 3-2 kan? 3-2, Skornya kan tapi 3-2. harus menang 2 lagi. Nah kalau Bay tadi sebenarnya kan kita nggak ada di prime tuh Orlando Magic sama ini kan. Ada. Oh ada ya? Tadi pagi. Oh itu tadi pagi itu ada Orlando Magic sama ini ya? Bukan gue tapi ada. Iya tak, kalau nggak apa gue Raptors Cleveland yang gue nonton, tapi intinya adalah gue nggak nonton yang Orlando Magic sehingga gue harus nonton NBA on recapnya. Iya. Dimana recapnya kan cukup panjang, ada 9 menit atau 10 menit lah gitu. Gue bisa lihat play by playnya. Condense itu, yang condense game. Iya condense game bener. Nah terus habis itu karena gue beberapa pertandingan nggak ada di prime, cuma 1 ditayangin live gitu. Mungkin kalau yang weekend lebih banyak kali ya. Tapi kalau yang weekdays gue nggak kebagian banyak gitu. Nah terus habis itu gue lihat NBA on recap di mana sebenarnya Detroit Pistons ini ketika Cat Cunningham bikin 45 poin ini, Paul, ini tuh sudah menjadi Detroit Pistons regular season. Maksud dalam pengertian mereka tuh sudah mulai, yuk kita gimana ya bahasanya ya, yuk kita nih number 1 seed loh gitu. Lawan Orlando Magic gitu. Oke, Paolo Banchero 45 poin. Tapi kan kita semua sebenarnya ya di luar Cat Cunningham ya, kita semua jago kali. Maksudnya dalam tanda kutip tuh kita semua tuh punya kemampuan dan ability masing-masing, dan itu bisa kita gunakan bareng-bareng, dan itu Orlando Magic nggak bisa ngelakuin itu. Nah itu dilakuin semua di pertandingan game 5 itu, Paul. Tapi semuanya. Gue akuin Detroit jago banget. Iya. Tapi masalahnya mereka gini, mereka udah utang kegedean di awal. Iya. Itu yang gue takuti. Karena gue akuin Detroit jago, mereka number 1 seed valid, bukan number 1 fake number 1 seed lah. Ada kadang-kadang kita ngeliat fake number 1 seed apalagi di wilayah timur. Yeah. They the real deal. Gue percaya bahwa ini tim masa depan gitu. Yeah. Tapi untuk mengalahkan tim yang ada Desmond Bane, Paolo Banchero inkonsistennya, tapi untuk 3 kali beruntun dia akan main jelek. Sulit ya. Anthony Black ada Jalen Suggs. Jalen Suggs udah main, udah balik lagi gacor dan sehat. Gue nggak yakin mereka bisa 3 kali beruntun mal. Ini masalahnya mereka udah utang kegedean. Kalau ini again tidak semua 3-2 seri sama. Ya. Seandainya 2-2 terus Orlando menang game ketiga jadinya 3-2 dan mereka harus menang 2 beruntun, dengan mudah gue akan milih Detroit. Tapi mereka baru saja mengalahkan Orlando. Untuk Orlando kalah 2 kali lagi beruntun berarti 3 kali kalah beruntun. Ya. Salah satunya itu di kandang mereka sendiri. Jujur gue agak ragu. Gue tetap megang Detroit seri ini, tapi ini balik lagi ke dinamika gimana cara 3-2 ini terjadi. Karena 3-2 ini tuh udah ketinggalan 1-3 terlebih dahulu Detroit Pistons dan mereka harus menang 3 beruntun. Nah kan kalau lu di episode sebelumnya bilang kalau Minnesota Timberwolves Denver Nuggets yang bisa comeback 3-1 dan itu paling mungkin lah gitu. Tapi kalau gue kebalikannya, Paul, kalau gue Detroit Pistons, bukan karena dari awal gue sama Rico juga ngomongin Cat Cunningham ya, bukan ya. Tapi justru mereka yang punya potensi untuk balikin itu. Karena potensi tiap pemain ini ada nih, per hari ini aja tadi yang kejadian tadi ya. Itu tuh semuanya itu rata-rata double digit.
semua pemain. Walaupun itu yang starting line up-nya ya. Terus di Jenkins, Stewart sama Chris Levert itu di 2, 5, 6. Tapi semuanya sama rata Paul secara statistik. Nah kecuali si siapa nih Emin Thompson ya, Auser Thompson, kakaknya apa adanya si kembar dia tuh ya, bareng lahir ya. Persaudaraan. Iya kembar lahir Masuk bareng ya. Bareng. Ya jadi memang si semuanya mau Tobias Harris di situ ada Jalen Duren juga sama Robinson sama Cade Cunningham itu tuh semuanya sama rata saling support satu sama lain. Nah gue bilang tadi Paul mereka tuh udah di mode regular season di mana mereka main as a team gitu dan kita selalu bilang Detroit Pistons ini OKC-nya East selalu kita ngomong kayak gitu kan. Nah ketika mereka udah tune in gini Paul gue masih bisa megang untuk Detroit Pistons bisa lolos menang 2 kali beruntun karena musuhnya Orlando Magic justru. Kalau musuhnya New York Knicks ya gue ragu Paul. Kalau dia 3-1 duluan ya, apalagi ke Jalen Brunson kan lu tahu playoff gini makin gacor bukannya orangnya. Jalen Brunson kan bukannya hilang di playoff enggak, makin gacor. Nah, kalau lawan New York Knicks mungkin sulit. Tapi kalau Orlando Magic potensinya masih ada. Kenapa? Lo anggap Orlando ini nggak konsisten? Iya, nggak konsisten aja. Nggak konsisten aja. Nah, dan itu kelihatan loh maksudnya waktu jadi kan kayaknya kita follow akun yang sama. Jadi ada satu akun troll gitu di Instagram. Mike siapa gitu gue lupa. Dia akun troll gitu. Nah, waktu awal-awal playoff dia tuh selalu ngecengin Paolo Banchero ini kemana Paul intinya gitu. Bahkan ada kesalahan-kesalahan Paolo Banchero kayak nge-shootnya ngasal, terus post up-nya ngasal. Itu tuh direkam sama dia semua terus dikomentarin. Lu ngapain Paolo Banchero gitu-gitu. Itunya gue setuju. Ya. Masalahnya gini Mal, tim yang inkonsisten itu berarti apa? Apa artinya inkonsisten? Ya berarti nggak konsisten aja. Nggak konsisten itu apa artinya? Mereka ya kadang satu mainnya gacor, kadang enggak, kadang mati gacor lagi, kadang hilang. Harden lah. Itu yang gue khawatirin dengan harus menang 3 beruntun lawan tim yang inkonsisten. Karena tim yang inkonsisten pasti ada baiknya. Kalau mereka selalu jelek, kayak misalnya, aduh ini mereka gini, ada tim yang streaky. Streaky adalah contohnya Charlotte Hornets mungkin streaky. Jelek di awal musim, pas bagus banget. Terus pas masuk playoff jelek. Kayak itu bukan inkonsisten. Inkonsistennya lebih ke durasi panjang. Mereka kayak pas lagi bagus banget tapi streaky kayak streak panjang gitu dan turun. Selama musim ini musim yang menurut gue mengecewakan buat gue karena harapan gue adalah Orlando ini bisa masuk top 4. Mereka punya talenta yang menurut gue harusnya mereka bisa masuk ke top 4, top 6 lah, nggak usah masuk ke play-in. Tapi mengecewakan untuk gue tahun ini. Jadi kadang-kadang kita bilang false number one seed. False number one seed artinya apa? Buat gue adalah ya mereka nggak sejago rekor mereka sih. Mungkin lawan mereka juga banyak yang yang jelek atau mungkin dapet jadwal yang gampang, mudah, injured mungkin lawannya. Tapi ada juga yang namanya false bottom seed, Mal. Nah itu Orlando Magic buat gue merasa Orlando ini false lower seed, false play-in seed sih. Kenapa? Karena harapan gue di awal musim adalah mereka akan lebih baik. Artinya dengan itu plus the fact that gue selalu mikir kenapa mereka jelek tahun ini rekornya. Karena mereka inkonsisten dan inkonsisten mereka bukan streaky. Inkonsisten mereka adalah di satu game bisa bagus Banchero, satu game lagi bisa kok lu gak kayak kemarin sih mainnya. Frustasi nontonnya. Apalagi kita nonton, contohnya waktu mereka main di ini deh. Mereka main di mana sih? Jerman sama satu lagi waktu di Eropa. Oh iya yang Memphis kan? Iya, menang kalah kan itu. Iya, menang kalah. Kayak itu contoh terbaik karena kita bawa dua-duanya di prime tuh. Iya. Satunya mereka bagus banget pas di Jerman, terus pas the next game di Inggris ya atau di O2 Stadium kalah kayak lo lawan Memphis, lawan tim yang sama. Tapi bisa performance-nya beda. Jadi inkonsistensinya dari game to game bikin gue ragu bahwa Detroit bisa mengalahkan mereka 3 kali beruntun. Dengan 3 pertemuan back to back. Karena apakah mereka bisa jelek untuk 3 kali beruntun? Inkonsistensi mereka selama musim ini menunjukkan ke gua bahwa ada kemungkinan mereka ada 1 game yang bagus di situ dan mereka cuma butuh 1 game untuk menang. Dan tadi kalau by teori lu Paul, di game sebelumnya tuh yang menang 94-88 yang di Orlando Magic menang kan hari ini per kita take Paolo Banchero 45 poin sementara Desmond Bane ya di bawah 20 lah gitu ya. Nah di pertandingan sebelumnya kita bahas soal inkonsisten, Paolo Banchero tuh cuma 18 poin Paul. Cuma Desmond Bane yang step up jadi 22 poin. Nah, hari ini Desmond Bane yang kurang, Paolo Banchero-nya yang naik. Berarti let's say kalau kita tarik ke game 6,
bisa jadi Desmond Bain-nya step up lagi, Paolo Banchero-nya yang ngilang kemana-mana. Nah cuma masalahnya adalah di 2 game sebelumnya itu tuh Cade Cunningham sama Tobias Harris itu step up-nya gila-gilaan Paul. 2 pemain ini, Tobias Harris terutama itu 2 itu ya, Cade Cunningham di luar Jalen Duren cuma 12 poin. Tapi Tobias Harris sama Cade Cunningham itu konsisten terus secara poin 20 ke atas terus. Nah itu yang menurut gue jadi bahaya ketika lu punya tim yang pincang inkonsisten, entah siapa yang mau step up, Desmond Bain atau Paolo Banchero, sementara Cade Cunningham progresnya naik terus Paul. Benar. Sama Tobias Harrisnya. Jadi 2 ini di game yang menang hari ini, di game yang kalah pun 20 poin plus ke atas, di game yang ini bahkan udah 2 kali lipatnya untuk Cade Cunningham, Tobias Harris juga grafiknya naik. Itu naikin mentalnya Jalen Duren sama si siapa tuh yang tadi bukan Auser tuh yang satu lagi si Robinson itu. Nah itu yang makanya gue bilang pemain terbaik di seri ini kita dua-duanya sepakat bahwa pemain terbaik di seri ini adalah Cade Cunningham. Setuju? Iya benar. Sama, gue juga setuju. Pemain kedua dan ketiga terbaik datang dari Orlando atau dari Detroit? Gue dari Orlando. Dua-duanya. Justru bisa jadi kalau yang nomor 2-nya gue masih Desmond Bain kayaknya untuk series ini. Setuju. Iya, nah sama nomor 3-nya ini gue Tobias Harris gitu. Oke, kalau gue Paolo Banchero. Oke, berarti lu Paolo Banchero. Jadi gini deh, biar seru, tebakan kita jangan selalu sama. Gak apa-apa. Iya. Kita melihat, kalau gue gak ngerasa Orlando akan main 3 game beruntun buruk. Pasti ada satu yang mereka gacor dan itu resikonya di situ untuk Detroit. Gitu deh. Iya. Nanti kita lihat. Tapi ya. gue gak tahu itu akan terjadi di kandang atau bertandang di game 7. Mungkin aja mereka back to back Detroit bisa menang. Iya. Soalnya Orlando gak selalu harus main di kandang untuk menang. Iya, bisa di kandang lawan. Iya, benar. Itu udah terbukti di seri ini kan dari 2 game pertama. Dia ngalahin di masih Auburn Palace gak sih itu? Enggak ya, udah namanya Little Caesars bukan apa udah ganti namanya? ya, udah bukan Auburn sih Palace ya. Auburn Palace pun itu Indiana ya. Enggak itu mah Detroit benar-benar itu legend mau orang berantem di situ. Nah, itu ya. Jadi 3-2 pertama adalah itu sebelum kita ke Cleveland, kita ke Sixers sama Boston dulu. Menurut lu kelar nggak di game 6 ini nanti Sixers atau tetap kan Joel Embiid udah balik nih? Enggak, ke gue ini buat gue di Denver sama Minnesota-nya of the East. Ini yang seri di East yang gue udah anggap bakal jadi heavyweight battle-nya lah. Main card-nya lah untuk gue di East adalah ini Boston Philly nih. Main event dengan main event-nya dan oke, gue akuin gue lebih suka lihat Philly tanpa Joel Embiid. Tapi Joel Embiid gokil sih kemarin. Iya, dia kalau nggak ada dia kalah itu Paul. Nggak tentu, permainannya beda Mal. Lu lihat nggak di awal dia nembak 3 point ngapain? Itu udah bikin gue marah sih awalnya, kayak gue pikir mereka bakal kalah. Baru di second half baru berubah dia. Dan dia ternyata cukup pintar untuk menyadari, oke, 3 point gue lagi nggak oke, gue attack di dalam aja deh. Dan itu yang gue suka sih. Lu jangan terus-terusan deh. Yang gue paling nggak suka dari dulu adalah Embiid nembak 3 point. Mana bagus lagi formnya. Belajar latihan bareng Andre Drummond nih gue rasa. Iya, slow itu kalau ininya kan ada yang fast release, dia kan yang slow mo release gitu yang persentase oke lah ya, maksud gue dia bisa nembak 3 point, tapi karena lu udah segede gitu, kayak kalau kata Shaq sih, lu udah segede gitu lu dalam lah. Iya, manfaatin postur badan. Tapi ini sekarang udah unggul Boston 3-2. Nah kalau yang ini serinya yang menarik buat gue, back and forth terus nih, back and forth 1-1. Nah sekarang Boston unggul 1, ekspektasi gue adalah Philly bisa punch back di game ke-6. Kandang siapa sih? Boston kan harusnya kan main nih. Tadi dia kalah sekarang di Boston di Philly. Iya sekarang di Philly. Oh ya, sekarang di Philly ya. Dan yang menarik di sini, mereka split 2 home games di kandang masing-masing. Tapi di mana yang benar-benar udah mulai masuk ke game yang 1-1, mereka menang di kandang. Yang Boston menang di kandang duluan. Jadi Philly harus bisa menang di kandang ini dong. Gue expect ini ke game 7. Oke. Berarti ini sampai ke game 7 ya. Di mana Joel Embiid. Oh enggak, mereka kan main di Philly. Jadi udah pasti 3 sama nih Paul, harusnya ya logikanya. Karena kan mereka gue gak mau bilang pasti, tapi kan itu berjalannya seri ini, gue sih anggap Philly akan bisa punch back. Iya. Di luar Edgecombe yang mulai ngilang-ngilang ya, tapi is okay lah, dia tetap menyetak poin di waktu-waktu krusial kan, which is itu bagus lah gitu. Nah tapi memang rookie man. Gue tuh kan kita sudah sempat bahas juga Paul, di mana Tyrese Maxey sama Edgecombe ini di awal-awal mereka cukup ngegendong lah. Ditambah ternyata PG lumayan on juga nih, lumayan step up di playoff. Tapi gue baru sadar dari semua guard backcourtnya semua di NBA, di semua tim NBA, mereka dua tuh paling kenceng loh buat sekarang nih.
gue udah kecepatan kan. Iya terlalu kan cepat kan gitu. Gue udah ngomong gitu. Gue kayak lihat ini orang yakin lo De'Aaron Fox pemain tercepat di NBA. Iya. Ada yang pernah tes mereka sprint lawan Tyrese Maxey gak? Iya. Gue ngeliat ini orang kayak di fast forward tuh kayak lagi Iya, kayak dicepetin. cepet banget gitu. Gue Terus nonton 1,5 speed atau apa ini orang cepet banget. Iya. Eskom sama Mike ini dua backcourt yang menurut gue tuh gila, speednya luar biasa sih. Especially Maxey menurut gue. Especially Iya, karena dia memiliki crossover yang dia ngerem cepet banget. Kayak dia berhenti, defendernya udah ketinggalan jauh. Itu bahaya cedera tuh ACL tuh ya Pol. Kalau kan kita selalu bahas tuh, Derrick Rose kan sakit-sakit yang begitu kan. Amit, janganlah. Ya tapi memang mereka tuh kencang banget nih berdua. Setiap kali kayak XCOM tuh ada satu play di mana dia offensive rebound kan. Dia offensive rebound, dia lari keluar, dia masuk lagi ke dalam. Nanti gue kenceng banget. Rookie mah, masih muda, umur berbicara. Ya tapi maksudnya cepet banget mereka berdua, Tyrese Maxey ini. Nah jadi sehingga untuk Embiid PG yang dalam tanda kutip slow gitu loh, maksudnya mereka kan apa ya, smooth operator gitu, apalagi PG kan, smooth operator gitu kan, smooth gerakannya gitu. Itu tuh ngasih apa ya, ngasih opsi senjata lain gitu. Variasi. Iya kan kita selalu bilang jeleknya Russell Westbrook adalah dia nggak bisa ngatur pace-nya dia. Dia kalau nggak punya rem, iya, all gas no brakes. Gas terus sehingga musuh gampang banget. Ya lu pasti ngegas lah gitu. Itu pun kesulitannya Jamoran kan, dimana kita tahu ya lu mah pasti gaspol gitu. Nah Sixers ini menariknya adalah di antara tim yang lain di East gitu, mereka itu punya dua senjata itu dan dua-duanya works di saat yang sama, di saat mereka dibutuhkan gitu. Kayak tadi di awal quarter 1, quarter 2, itu yang main kan Embiid PG terus tuh. Pick up, di passing 3 point, di pick and roll 3 point. Sehingga Maxey sama Eskom tidak menggunakan kecepatan mereka. Tapi entah kenapa di second half kencang banget nih berdua. Embiidnya kan sempat cedera lagi, kenapa sempat keluar lagi? Dah ini mah cedera lagi, ternyata dia comeback gitu. Sehingga ketika Embiid comeback, mereka pikir nah ini mau perpaduan Embiid sama PG lagi nih kayak Versal nih, paling mau pick and roll lagi terus mereka nembak 3. Enggak, ternyata Embiid main post up di dalam. Sehingga Boston tuh kayak oh anjing juga ya maksudnya. Nah itu menarik ke Sixers aja Paul. Maksud gue mereka tuh punya dua kekuatan yang dimana dua kekuatan ini tuh cukup untuk ngegendong satu sama lain. Jadi mereka bisa main pace-nya lambat dulu. Ya udah Maxey sama Eskom santai dulu deh. Nih PG sama Embiid dulu deh gitu. Terus tiba-tiba mau main kenceng, hajar aja kenceng. Embiid lu jaga di dalam ya. Dan mereka nembak pun kayak nothing tulus karena Embiid standby rebound di dalam kan. Jadi mereka tembak kayak Eskom tuh. Tembak aja tembak, begitu di passing tembak tek masuk karena dia yakin Embiidnya ada di dalam gitu. Paul seru aja sih. By the way, Sixers ya. ngomong-ngomong Jamoran, Iya. dukung Desmond Bain tuh ya, datang tuh ya. Secara mereka nggak main di playoff, dia sama Triple J selebrasinya tetap aja beceng-beceng. Aduh, ini sama orangnya mau di game lo atau di game orang lain tetap aja. Belum tahu juga dia mau kemana kan, takutnya pindah Orlando juga. Jadi udahlah gitu. Nah, jadi seru gitu. sih bisa zaman dulu nggak ada ya, nggak inget ya. Iya. Ada atau enggak? Tapi pemain dari tim lain datang dukung rekan setim lamanya yang udah main di tim baru di playoff. Beda ya era NBA sekarang. Iya makanya kadang-kadang gak seru yang kata Rico. Maksudnya jadi gak seru karena semuanya terlalu temenan. Harusnya kalau lu pindah mah kayak Scottie Pippen sama MJ aja, kayak Kobe sama Shaq aja berantem aja. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah gitu. Udah era sosial media sekarang susah. Iya. Semua juga udah follow-followan. Follow-followan bener. Tapi ini out sedikit ya sebelum nanti kita lanjut lagi kan. Berarti enggak 3-2 lu siapa berarti? Lu Boston tapi tetap megang 4-2 apa lu masih Sixers dulu? Enggak. Sixers bakal punch back kan gue bilang. Oh ya berarti sampai game 7 ya? 3-3 pokoknya 3-3. Tapi di game 7-nya nanti lu lebih ke Boston tergantung Boston. game ini. Boston ya? Oke. Soalnya berjalannya seri ini udah back and forth kayak gini, kayaknya sulit untuk salah satu dari tim ini menang 2 game beruntun. Walaupun nanti misalkan Sixers menang di kandang, gak kena mental tuh si Boston untuk, biasa kan suka gitu tuh Paul. Menang di kandang doang. Iya misalkan kepleset gitu. Kena mental. Ya. Ini tim yang paling berpengalaman di playoff sama final di wilayah timur sih. Iya sulit. Bisa dibilang coba kita mikir sampai ke, bukan dari pemain ya, dari tim. Dari 10 tahun terakhir. Iya. Yang masih tersisa saat ini. Salah satu yang paling berpengalaman di playoff sama final sih. Iya Boston. Udah gak ada Golden State. Iya. Kalau ngomong Lakers lebih ke LeBronnya. Iya. Denver oke lah, jam terbang banyak di playoff yang seri panjang. Oke sih, Baru belum juga. gitu panjang juga kalau kita ngomong pengalaman panjang ya. 10 tahun terakhir, Boston.
Iya, Ya, hadapi Game 7 sih santai di kandang lagi. Iya, dan jangan lupa loh dia tuh punya Vucevic sekarang. Gue juga baru notice itu, maksudnya. Suka lupa ya. Iya Gua suka juga lupa, gua juga maksudnya suka lupa. ini orang kan All Star caliber gitu ya. Maksudnya Setiap pemain yang dulu main di Chicago Bulls yang bapuk tiap kali pindah ke tim lain kok jadi bagus. Iya. Maksudnya gue selalu lupa dia ada Vucevic loh. Maksud gue kayak anjing nih orang ada di situ gitu. Iya, Kita selalu lupa itu. Makanya Ariel Tatum juga udah menyala lagi. bener Ariel Tatum. Dan ini dulu kan waktu yang NBA Finals yang yang Kristaps Porzingis yang lawan Luka Doncic yang dimana Boston Celtics juara kan lawan Dallas Mavericks. Iya. Gue aja sampai lupa ternyata Kristaps Porzingis ada di situ. Tapi injured. Nah, ketika di NBA Finals dia kan yang nyusahin si orang ini kan. Maksudnya Porzingis yang nyusahin Luka Doncic dia kakak kan. Yeah. Nah, gue jadi ingat ketika ada Boston tuh selalu punya kayak X Factor. Ada kayak pemain Eropa dari mana tiba-tiba yang kayak All Star caliber tapi kita tuh lupa kalau si anjingnya ada di situ ya. Dan dia punya Vucevic sekarang gitu. Ya, ada Porzingis tapi kita lebih ingat Al Horford gitu di tim itu ya kan. Iya, Al Horfordnya malah di Warriors sekarang. Dua-duanya di Warriors. Iya makanya. Jadi gitu ya. Jadi Boston masih Game 7 lu megang Boston ya. Gue megang Boston karena itu udah prediksi gue dari awal musim sih susah untuk gue yang nggak masuk akal kalau gue bilang mereka bakal kalah di first round kan. Gue udah bilang prediksi gue yang hot take dari awal adalah gue ingetin lagi buat yang nggak nonton atau nggak ingat Boston. Dan ini inget ya, Boston setelah melakukan banyak trade udah melepaskan banyak pemain-pemain inti mereka. Tidak ada Tatum untuk 1 tahun, kita semua mikir wah Boston hancur nih tahun ini udah. Dan gue dimintain hot take sama Kemal, gue ingetin sekali lagi, gue bilang Boston akan kembali lagi Jason Tatum sebelum playoff dan mereka akan masuk ke final. Dan benar. Iya nggak tahu benar atau enggaknya, tapi Jason so Tatum far balik, ya? sebelum Jason Tatum balik pun mereka megang peringkat top 4 aja udah mengejutkan sih. Dari situ aja kita sebenarnya udah kaget. Gue sih udah kaget. Karena gue anggap itu hot take. Kenapa? Karena gue siapa sih yang expect kalau kita menuju akhir musim pasti bilang, ya ini mah gampang untuk nebak itu. Enggak gampang. Di awal musim semua inget ya kita mikir Boston, selainnya fansnya Boston mungkin mikir ini mereka bakal hancur. Iya. Oke, jadi mereka akan lolos sampai akan lolos ya. Kedua. Nah kalau gue pribadi memang ada berat di Boston lah ya dalam tanda kutip. Lebih ke Boston lah gitu. Tapi berat ya milih Paul George atau Enggak, gue ada masih 60-40 lah gitu. Atau enggak terlalu banyak kalau 60-40. Gue 55-45 deh. 55-45 ini 5-5-nya gue masih di Sixers sedikit. Karena Embiid itu masih baru 2 game ikut Paul. Dimana Embiid ini di game yang sebelumnya dia tuh gak ikut sama sekali. Dia tuh baru di game yang kalah 1 sama Boston. Setelah itu 120, 198 tuh dia baru main 25 poin, 20 something lah. Baru di game yang sekarang menang hari ini, itu baru yang dia nyetel banget lah. Karena dia berhasil main post up itu kan. Ya gue pertimbangannya di situ aja sih. Mungkin. Berarti lu lebih berat ke Philly dong kalau 5-5. Iya jadinya. Karena tadi gue sempet kayak, ya kayaknya Boston pengalaman deh. Cuma gue baru ingat Embiid itu baru 2 game ikut, 1 kalah, 1 menang. Ini yang gue gak suka dari perumpamaan ya Mal. Gue selalu denger gini kayak tadi aja lo dengan gak sengaja bilang, kalau gak ada Embiid mereka kalah tuh. Karena kenapa Embiid misalnya 30 poin gitu. Tanpa 30 poinnya Embiid, mereka bakal kalah. Kita selalu terlalu mudah untuk mengambil perumpamaan seperti itu tanpa kompensasikan. Misalnya dia nembak 25 kali. Ya tanpa 25 possession yang dia nembak itu, siapa yang akan ambil tembakan 25 possession? Itu akan terbagi sama pemain-pemain lain. Misalnya VJ Edgecombe tambah 10 kali shot attempt-nya. Persentase dia misalnya meningkat karena dia dapat shot attempt yang lebih terbuka. Karena tidak ada Joel Embiid clogging up paint areanya misalnya. Ataupun Tyrese Maxey nambah 15 shot attempt lagi sisanya atau Paul George. Ini kadang-kadang yang gue gak suka karena kita gak akan pernah tahu. Kayak kalau si ini main pasti menang. Kalau si ini gak main kemarin pasti kalah. Hal-hal kayak gitu mudah untuk kita bilang karena mereka jadi alasannya mereka menang. Misalnya ya jelas Embiid jadi alasannya kenapa mereka menang the last game. Tapi tanpa dia pun gak tentu mereka kalah. Tapi kan itu sesuatu yang gak mungkin kita bisa tebak, kita gak tahu jawabannya itu. Makanya kayak misalnya seri ini bisa beda sih kalau ada Luka, bisa sweep. Gak tentu. Lo gak tahu juga perjalanannya nanti seperti apa karena Luka ball dominan. Kalau Luka tiba-tiba megang 30 possession tapi dia bau banget,
field goal tapi nembaknya di 35%. Iya. Itu kan mengurangi dari yang lain-lain juga. Ya gitulah maksudnya contohnya. Iya. Tapi gue baru dapat WhatsApp nih dari Drake, katanya dia megang Boston. Nah, kalau Drake megang Boston, Tolong balas ke dia. Untuk game 6 nggak usah datang juga ya. Karena selama ini belum datang. Tempat duduknya yang ada yang dikasih SS-an itu belum ditempatin. Dan so far di kandang aman. Iya. Banyak Malah yang standby terus ini ya, Timothy Chalamet sama Kylie Jenner sama siapa si Ben Stiller selalu rutin kan dia kan nonton di Knicks di row front row gitu ya. Nah itu jadi ya. Terus habis itu nanti mungkin Raptors kita simpan di terakhir karena itu tim Lakers udahlah kita, karena kan kemarin ada bilang setengah jam bahas Lakers. Oke, kita di episode ini gak usah bahas Lakers deh. Anggap aja udahlah. Tipis saja apa ini yang terjadi karena sekarang udah 3-2. Austin Reeves sudah balik sebenarnya. Austin Reeves sudah kembali dan mainnya bagus gitu. Oke, satu yang gue mau bahas dan ini bukan tentang Lakers tapi secara keseluruhan. Iya. Ada satu hal yang gue selalu tidak suka dari playoffs dan udah mulai terjadi dan ini tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Dan so far gue tidak melihat itu terjadi di East. Ini so far terjadinya di West, yaitu badai cedera. Wah, ini selalu menjadi ibaratnya alasan kadang-kadang ini jadi masuk ke final karena ini. Udah mulai kelihatan nih, terutama sebelum playoff mulai, Luka Doncic sama Austin Reeves out, udah banyak kayak Lakers bakal kalah nih. Tiba-tiba segalanya berubah karena KD nggak bisa main. Gue nggak suka dua-duanya sih, nggak ada KD lawan LeBron. Gue excited banget mau lihat at least dapat KD lawan LeBron lah. Itu pun kita nggak dapet mal. Belum kita ngomongin yang di ruang sebelah, yang satu, gue sempat nanya kan, better ketinggalan 1-3 jadi Denver atau jadi Minnesota leading tapi kehilangan 2 pemain inti lo, Donte DiVincenzo sama Anthony Edwards. Kayak ini udah mulai terjadi hal-hal yang gue sangat tidak suka dari playoff, yaitu cedera. Jadi ya dari Lakers seharusnya aman sih. Ya. Dan ini apa? KD ini kan kayaknya tuh bukan cedera ya kalau prediksi cedera. gua. Jadi cederanya selainnya ankle, ada bone bruise dia. Memar di tulang. Yang ternyata itu yang butuh waktu lebih lama. Ya, karena itu dia dadain Paul. Biar nggak malu Paul. gue tuh cederanya KD itu gue masih kayak ragu. Iya, maksudnya entah itu dia nggak mau malu. Maksudnya kan ini kan kita nggak tahu ya, setiap dia main kan malunya apa? Ya karena takut di sweep Paul. Maksud gue kan kayak kalau di sweep kan bukan salah dia kan, dari awal dia nggak main di awal. Cuma kan dia sempat yang awal-awal main tuh Paul, yang game 1 apa game 2 Enggak, game 2. Game 1 gak main. Ya, game 2 dia main kalah kan. Abis itu game 3 tuh dia gak main juga kan. Nah jadi maksud gue tuh dia, gue tuh tetap ada, ya ini konspirasi bego-begoan aja ya. Gue tuh kayak ngerasa masih KD tuh cederanya masih dibikin-bikin kalau dari gue. Kalau dia main di 3 game pertama terus udah ketinggalan 0-3 terus dia tiba-tiba cedera, gue setuju. Tapi karena dia nggak main di 2 dari 3 kekalahan jadi pertama, enggak lah. Kayaknya cedera bener ya. Iya, maksudnya kalau di sweep pun bukan nggak ada yang bakal salahin. KD di sweep nih, enggak lah. Ya berarti gue suzon aja ya. Maaf ya Kevin Durant. Lu emang gak suka. emang haters nih katanya netizen. Ya tapi ya udah berarti nanti ya kita tadi konspirasi di awal mungkin Lakers ngasih waktu untuk Luka Doncic, ternyata enggak. Berarti mungkin nanti di game harusnya udah close game ya di 4-2 nih Paul ya. Luka Doncic kembali pun mereka full team lawan OKC bisa menang nggak? Gue tanya kalau sebagai fansnya Lakers, jujur. Nggak bisa sih. Berat sih. Mungkin 1-2 game ada menangnya lah gitu. Tapi nggak di sweep sih, nggak Paul. Enggak. Tapi gue cuman bilang ada satu tim yang bisa ngalahin OKC di West. Itu adalah San Antonio Spurs. Cuma itu doang. Itu harapan gue finalnya ya itu doang, udah final wilayah ya. Yang ada chance ya. Gue nggak bilang itu bisa terjadi, tapi yang ada chance satu tim yang memiliki tim atau dinamika atau senjata yang bisa mengalahkan OKC atau dari sisi mental deh. Tanya aja teman kita Iril. Yang gue nanya apa sih masalahnya di pertengahan musim, kita nanya sama pas NBA Cup sama OKC. Gue lihat bukan dari masalah fisikal atau permainan, mungkin lebih ke mental sih, dan itu it's a real thing, kayak beneran. Iya. Jangan kita mikir mereka robot. Enggak lagi, ada some kind of mental. Hot takes gue nih, ini hot takes gue dari sekarang nih. Oke. Kalau Spurs ketemu OKC di final West,
Spurs yang lolos. Ya iya itu mah udah gue sebut juga di Rocky. Oh, udah lu sebutin Rocky juga ya. Oh ya berarti gue itu aja sih. Nanti kita kan ada pembahasan kan belum tentu juga Spurs lolos dari Denver Nuggets kan. Ini gue kasih bocoran karena gue udah pernah diminta prediksi di Rocky juga di sebelum playoff ini mulai. Spurs seandainya bisa ngalahin OKC, ketemunya sama siapa dari East? Calon terbaik dari East. Calon terbaik masih Boston Celtics. Masih Boston Celtics kan? Iya. Oke. Spurs Boston lo megang siapa? Spurs Boston. Anjing. Susah kan? Seru sih itu. Alot sih itu. Game 7 sih itu. Gue yakin tuh Game 7 sih. Dan itu Wemby-nya gue yakin di final nanti ada yang dia 1 game gak main. Saking intensnya pertandingan itu Paul, maksud gue mungkin dia ada gesekan tabrakan apa lagi ya, amit-amit ya, knock on wood ya, tapi ada pasti kejadian-kejadian yang Wemby gak main 1 game supaya dia istirahat total karena dia mungkin ada cedera apa gitu di game sebelumnya kayak gitu Paul. Amit jangan sampai ada cedera. Iya tapi kalau bisa full semua, cuma kan final di beberapa final terakhir ini Paul selalu ada anomali cedera itu Paul, kan maksudnya Tyrese Haliburton. Sure. Terus abis itu sebelumnya tuh ada siapa lagi ya yang nggak main ya? Banyak lah. Sampai ke Raptors pun juga ada si KD sama Klay Thompson gitu. Nah itu ada anomali itu terus tuh maksudnya di final saking intensnya mungkin atau saking capeknya mereka. Kyrie juga injured nggak sih waktu ini? Yang mana yang Golden? Yang Dallas. Oh iya yang Dallas iya. Cedera juga banyak lah. Banyak. Tapi itu wajar kalau udah sampai ke final. Ya gitulah, maksudnya selainnya kayak tahun lalu Tyrese Haliburton itu sebenarnya kayak tragis banget, kayak udah game ke-7, lu underdog, lu ketemu tim OKC yang super tim yang gak bisa dikalahin, lu udah ke game 7 tapi lu cedera. Selain itu wajar sih sampai ke perjalanan sampai ke final lu udah 82 game. Terus di playoff lu battle-nya lebih keras lagi. Cedera itu akan terjadi dan kita bilang tapi cederanya ke pemain inti. Karena pemain inti yang paling banyak dimainin. Jadi kemungkinan besar mereka justru yang akan kena cedera. Jadi itu wajar. Tapi Spurs Boston kalau mau tahu jawaban gue lihat aja di Rocky. Di Rocky. Ada jawaban. Tapi kalau gue jawab Boston karena kalau Boston ini terlalu ya tadi selain pengalaman apalagi dia ketemu anak-anak muda kayak Spurs gitu yang dalam tanda kutip di bawahnya dia lah gitu. Bukan beda alma mater, dihabisin sih gue. Karena Boston tuh terlalu apa ya? Kita tuh nggak bisa, kita tahu lah pasti senjatanya nembak 3 gitu ya. Selalu Tatum ngambil 3, nanti Jalen Brown juga ngambil 3 point, Pritchard juga ngambil 3 gitu. Tapi masalahnya mereka ngambil 3 tuh masuk terus. Simple, nggak usah teknis. Senior lawan junior. Ya itu doang. Nggak usah bahas teknis. Ya cuma demam panggung. Shaq Penny juga masuk ngalahin Jordan, masuk ke final di sweep sama Hakim. Di sweep. LeBron. Kata Olajuwon ntar dulu. Iya. LeBron juga ketemu Spurs ntar dulu. Yang Guns. Jadi baru masuk ke biarin final aja. Pertama kali. Nah kan kalau kecoanya lu bilang kecoa di West kan Denver Nuggets diinjak hidup lagi diinjak. Nah kecoanya di East mah Boston Celtics diinjak hidup lagi anjing nih Boston Celtics. Gitu. Walaupun bannernya jadi nambah 2 kalau dia juara anjing. Simple lah pokoknya kita tetap siapapun kita jadi nggak usah banyak bahas Lakers Houston. Siapapun yang maju ya kemungkinan besar Lakers karena emang Houston pincang. Lakers sudah mulai kembali pulih walaupun kalah 2 pertandingan beruntun. Again ya Houston harus sweep secara logika. It's not gonna happen. Lakers hanya tinggal menang sekali lagi. Dengan mudah mereka akan ketemu OKC. Next. Berarti ini per tayang nih sebenarnya sudah ada yang kita udah ada keputusan ya apakah Boston udah lolos atau besok enggak nih. Besok ada 3 game kan? Iya sebenarnya per kita tayang nih Boston nih kita harusnya udah nggak tahu nih udah lolos apa game 7. Hot take gue adalah setelah ini udah mengudara. Tayang udah ada 2 dari 3 game tadi pagi masuk ke game 7. Oke, berarti yang masuk game 7 Knicks Atlanta Hawks lu masuk game 7 apa enggak? Enggak. Berarti finish, udah kelar. New York Knicks selesain Atlanta Hawks ya. Yes. Oke, berarti ini ada Nuggets game 6 ya, berarti game 7 ya. Berarti ada 2 game 7 nih menurut Paul. Kalau ini udah tayang sebenarnya ada Boston Celtics sama Sixers, sama Nuggets sama Minnesota Timberwolves. Mungkin gue salah ya, tapi ini tebakan gue. Ya, gue juga agak mirip karena biggest upset juga sih kalau tiba-tiba Minnesota Timberwolves menang 4-2. Lumayan juga sih. Enggak, masalahnya mereka masih kehilangan Anthony Edwards sama DiVincenzo. Setahu gue ya. Kalau besok pagi tiba-tiba ada yang bisa main, setahu gue mereka dua-duanya nggak main. Iya, jadi gitu ya. Jadi kemungkinan ada 2 game 7 sama Knicks nih sampai nggak tahu lo, menurut lo Atlanta Hawks bisa nggak nge-push ke game 7? Kasih lah kesempatan. Masa kita sama? Enggak, masalahnya dia juga alot sih Paul. Maksudnya pertandingan sama Knicks ini alot. Cuma
Enggak sih Paul. Di kandang loh. Iya gue tetap New York Knicks lagi. Beda sih udah New York Knicks ini udah nih dari skor-skornya Knicks menang aja ya. Maksudnya 114 98 126 97. Dia Knicks itu sudah 2 kali menang beruntun. Jadi secara mental kalau kita balikin lagi soal mental, mereka lagi di atas angin banget. Lo sama gue beda opini dalam hal itu. Ya. Gue justru ngerasa lebih susah mempertahankan winning streak di sebuah seri Daripada di itu. playoff. Iya, iya. Kalau di musim reguler lebih gampang. Kenapa? Karena lo ketemu tim yang beda setiap malam hampir. Selainnya lo ada back to back atau home and away. Tapi di seri playoff lo ketemu tim yang sama. Untuk tim lawan lo tidak melakukan adjustment setelah udah kalah. Ataupun kalah 2 kali beruntun lagi. Udah 2 kali beruntun nih. Gue belum bisa melakukan adjustment. Berarti gue gak layak ada di playoff sih. Nah tapi masalahnya Paul, kenapa gue masih ngomongin itu? Ketika Atlanta Hawks menang, itu mereka beda cuma 1 poin doang Paul. Gak apa-apa. Nah makanya habis itu Knicks tuh selalu menangnya lumayan jauh bantai. Nah berarti kan secara nggak langsung mereka udah ketahuan. Nah lu pasti adjustment lu di situ-situ aja. Bukan, tal itu menunjukkan bahwa talentanya di New York Knicks emang jauh diunggul di atas Hawks. Itu tidak. Lo nanya 100 orang juga 100 orang jawabannya sama. Kalau siapa yang lebih tim yang lebih talentanya lebih banyak ya New York Knicks. Iya. Ya itu aja sih. Tapi gue masih ngerasa Knicks finish aja ini udah selesai. Iya sama. Gue juga menurut gue selesai. Ya selesai sih kalau New York Knicks. Jadi New York Knicks selesai. Game 7 sama sih gue Game 7 sih. Sixers sama Boston. Nah berarti terakhir nih Paul. Raptors Paul. Lu ngerasa finish gak nih? Brandon Ingram kenapa ya Paul? Game 7. Brandon Ingram tadi kenapa ya? Maksudnya kenapa dia keluar? Gini. Iya. Ada ini gue kritik. Gue nonton satu take dari ini media Toronto. Iya, oke. Bahwa Brandon Ingram is really not that guy. Dia ngomongnya gitu. Enggak, dan dalam arti gini, dia emang tidak bisa diandalkan sebagai the main guy. Kayak lo ngeharap dia yang ngebawa lo untuk menang sebuah seri itu jangan. Tapi ya ini deh, Masai Ujiri zamannya Scottie Barnes masih rookie. Raptors waktu itu lagi dipretelin tuh lagi dirombak ini. Setiap kali ada trade talks yang diinginkan oleh tim lain adalah Scottie Barnes. Itu kenapa kita nggak pernah pull the trigger untuk dapatkan superstar karena setiap kali ada tim lain minta Scottie Barnes, Masai Ujiri tidak mau melepaskan Scottie Barnes. Dan itu saat dia menang Rookie of the Year ya. Sebelum itu terjadi pun dia tidak ingin masukin dia ke trade paket manapun. Sekarang udah keluar nih. Oh ini Scottie Barnes. Gini, yang pemain paling penting di tim ini tuh siapa? Scottie Barnes bukan Brandon Ingram. Brandon Ingram pencetak poin yang saat ini di seri ini nggak terlalu konsisten. Which is fine. Seandainya bisa mengandalkan pemain-pemain lain. Ada RJ Barrett. Ada CMB Colin Murray Boyles yang menurut gue dia pick ke-12 ya kalau nggak salah 9 gue cek 12. Dia pick ke-12 deh kalau nggak salah di draft. Mal ini anak pinter banget mainnya. Mungkin dia gak secepat VJ Edgecombe atau atletisnya. Tapi dia pinter banget dan dia fight, rebound. Pick 9 dia Paul. 9 ya, top 10. Oke. Dari South Carolina. Dia emang menurut gue kunci banget. Jamal Shead. Even Kelasvili. Jadi ada pemain-pemain. Justru kekurangannya apa ya dari Raptors ini? Ini yang gue banyak follow medianya Toronto Raptors. Pelatihnya banyak yang nggak happy sama pelatihnya. Ya sama gue nggak happy Dick nggak main sih Paul. Gimana nanti sih gue ke Toronto gue mau beli jersinya sih. Gue juga, gue mau nonton ini dong Paul. Terus gue transfer Paul. Iya mau gue, sumpah gue setiap kali kan lucu aja setiap ada iklannya Dick gitu lucu banget aja buat gue. Terus gue kabarin apa harganya Paul. Tapi doi main. Bab, nggak apa-apa, lucu aja. Dick. Tapi ya Toronto Raptors menurut gue bisa tahan di kandang dan nge-push ke Game 7. Ya, dia tuh kan di pick 13 kan 2023. Berarti dipanggil dong sama Adam Silver, Grady Dick gitu ya. Lucu banget sih. Tapi dia gue pikir tuh bercandanya netizen loh. Dick ada nomor. Ada beberapa klip-klip yang gue pernah lihat yang emang komentatornya pun kagok kayak misalnya Dick puts it in kayak gitu kayak. Terus mereka ketawa sendiri. Iya makanya. Gimana ya? Iya tapi ya udahlah ya. Tapi ya itu jadi sampai Game 7 kalau lu ya. Game 7. Iya, ini hati lu apa realita? Enggak, dan realita kalau kita pikir-pikir, masa sih first round ada 3-4 Game 7? Rata-rata kita dapat 1 lagi Game 7. Bener.
realitanya mungkin emang gak segini banyak. Lebih ke harapan sih. Iya. Lebih ke harapan. Tapi seandainya ada musim di mana di first round ada lebih dari 1 game 7, this is the season sih. Anjing berarti ada 4 game 7 dong. Denver Nuggets Minnesota, Denver Nuggets, Boston Celtics Sixers, Toronto, New York Knicks udah beres, Toronto Raptors sama ini sama tadi Detroit Pistons, Orlando Magic. Anjir ada 4 Paul. enggak. Iya. Kalau gue enggak kan? Lu enggak ya? Kalau gue enggak. Oh iya gue yang gak Lu. ya. Berarti satu lagi lu tadi apa? Oh ini Gua si Orlando. Gua Oh iya ya lu siapa? Oh iya deng lu Minnesota Timberwolves sama Denver Nuggets, Boston Celtics, Orlando Magic sama apa Gue namanya? Orlando mereka menang di next game. Udah langsung ya. Berarti yang sampai game 7 Raptors sama apa lagi satu lagi? Udah enggak ada ya? New York Knicks. Enggak. Oh udah beres berarti 3 game 7 ya. 3 Boston, Oh iya. Raptors sama Ya gue berarti yang Denver. 4 game 7 karena Detroit Pistons sampai game 7. Gua jadi Wah, bayangin. itu mimpi basahnya Adam Silver sih 4 kali game 7 di ronde pertama aja Anjing. anjing duitnya. Ya, terus abis itu bintang semua lagi, maksudnya dalam tanda kutip ada Cat Cunningham di situ game 7 ya kan. Raptors ada siapa? Lengkap lah. James Harden, Donovan Mitchell, Scottie Barnes. Barnes gitu. Terus abis itu ternyata Lakers game 7 juga bab. Jadi ada LeBron James di situ. Anjir seru banget tuh. Anjir semua bintang-bintangnya game 7 semua. Bisa sih soalnya si LeBron kita tahu egonya, aduh gue gak mau ketinggalan drama, FOMO juga nih, gue juga mau game 7 gitu. Tapi dia marah sama Sengun, dia marah. Jangan lu deh ngebilang soft deh, jangan lu dia bilang gitu. Kalau yang lain nggak apa-apa deh, kalau lu jangan. Asik. Ya jadi gitu guys ya. Jadi kita lihat nanti apakah minggu depan ada berita atau kita main enggak. tebak-tebakan doang ya kita kalau setiap minggu podcast playoff ini tebak-tebakan. Iya, soalnya kan sudah pas tayang terus ini doang kan. Lagi seru-seru juga sih playoffnya. Nggak apa-apa. Cuman kocak aja dengan banyak orang juga yang nge-message gue rata-rata nanya prediksi dan itu agak fascinating buat gue, kayak gue terhibur sama itu karena gue sempat mikir kayak lucu banget ya kita sebagai manusia tuh seneng aja nebak outcome sebuah outcome dari kompetisi yang sebenarnya itu nggak penting ya, maksudnya kepentingannya nih kita nonton aja lihat hasilnya kan. Tapi kita seneng banget gitu untuk nebak bener atau salahnya, terus ngeceng-cengin kayak wah tuh kan lu katanya lu bakal ini terus ternyata di sweep gitu ya, kocak aja sih. Oh, iya, gua kalau sekarang gue lagi tebak-tebakan Liga Champions soalnya. Iya. Lagi serem gue. Dan yang lebih lucu adalah kita lebih sering salah kan daripada benernya. Ya lebih sering salah. Kan gue bilang offense wins games, defense win championship. Ternyata yang menang beberapa musim terakhir nih Champions League offense. Iya. Makanya kalau emang kita sejago itu menebak, kita nggak lagi kayak gini, kita udah kaya. Gitu kita jadi Mama Loren. Waduh. Jadi udah tebak-tebakan aja Paul. Yang kayak nanti ada perceraian artis udah bisa nebak kita Paul. Iya gila. Tapi nanti kita lihat ya benar atau salahnya ya kan, kita cuma based on yang kita lihat di lapangan aja. Kalau harapan juga ya. Jadi nanti kita lihat minggu depan, yang jelas minggu depan berarti kita tuh tayang kita tag hari Senin berarti hari Selasa. Berarti Selasa supaya tayangnya hari Rabu berarti Paul. Karena Minggu lu nggak bisa kan? Tergantung kalau ada game 7 beberapa yang kita anggap akan terjadi, berarti Selasa seru ini kita bahas. Oh iya bisa juga. Ya, jadi nanti kita lihat minggu depan seperti apa. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu lagi minggu depan.